Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas, NIM 2021 54 103, Prodi Teknik Mesin, kelas A. Saya di sini akan menyampaikan pidato kebangsaan dan nasionalisme dalam perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah la haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah wa qismuha bima kuntum ta'malun. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara serta ideologi dan politik. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Mereka merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok yang lain dalam satu bangsa. Paham nasionalisme yang awalnya lahir di Barat sekitar abad ke-15 Masehi lalu berkembang dan menjalar ke dunia lain, terutama di Timur. Pada sekitar abad ke-20 Masehi dapat mempengaruhi wajah dunia dari sisi politik dan kekuasaan. Ternyata paham nasionalisme ini memiliki dampak yang luas bagi negara-negara bangsa, baik di dunia barat maupun di dunia timur. Bahkan paham ini mengalami multitafsir yang banyak bisa berdampak positif juga negatif. Dewasa ini pengaruhnya positif nasionalisme sering dihubungkan dengan setiap hasrat untuk persatuan dan kemerdekaan suatu bangsa. Tapi pengaruh negatifnya nasionalisme juga dapat merupakan daya bersaing bagi negara-negara yang terdiri dari atas banyak suku bangsa. Paham nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat suatu bangsa kemudian mengental dalam kehidupan politik kenegaraan yang berwujud nation state dan bertujuan untuk mempersatukan suatu bangsa. Namun secara umum sebenarnya jauh sebelum paham nasionalisme tersebut masuk dan mempengaruhi masyarakat suatu bangsa, pada bangsa-bangsa tersebut telah ada nilai-nilai universal yang berlaku, dianut oleh masyarakat dan menjadi unsur pemersatu di antara mereka. Nilai-nilai itu adalah agama dan keyakinan. Nilai-nilai agama telah mempengaruhi dan membentuk umat pemeluknya merasa senasib, sepenanggungan, dan memiliki kedekatan emosional dalam persaudaraan dengan mengabaikan perbedaan suku dan keturunan. Persatuan yang dilandasi oleh semangat kesamaan agama ini sangat kentara, terutama dalam agama Islam. Akibatnya bagi kaum muslimin kehadiran paham nasionalisme ini mau tidak mau harus bersentuhan dengan nilai-nilai agama Islam yang telah lebih lama berada di tengah-tengah masyarakat muslim saat itu. Sehingga banyak kalangan umat Islam yang menyikapi nasionalisme ini beragam. Di antara mereka ada yang menerima dan ada yang a priori, bahkan ada yang menolak. Maka dari sinilah khusus antara nasionalisme dan agama di Islam dimulai. Polemik tentang nasionalisme dan Islam sudah diperbincangkan dalam gagasan pan-islamisme. Sebagian reformer muslim menganalisa bahwa penyebab kemunduran kaum muslimin bukan karena kelemahan atau kekurangan internal kaum muslimin, melainkan adanya imperialisme agresif yang dilancarkan oleh Kristen Eropa untuk menghancurkan Islam. Sebagian pemikir politik muslim menggagas bahwa nasionalisme yang murni adalah nasionalisme yang berwatak Eropa modern. Mereka yakin bahwa hanya nasionalisme model Eropa yang dapat dijadikan untuk melakukan perubahan sosial dan politik di dunia. Islam sebaliknya hal tersebut dibantah oleh yang lain, bahwa paham nasionalisme dengan berbasis material negara bangsa hanya berpatok pada kriteria etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah, akan mengabaikan agama sebagai sebuah ikatan sosial. Penafsiran agama dalam bentuk nasionalisme macam ini menimbulkan kritik pedas dari kalangan aktivis Islam. Mereka percaya inilah yang menyebabkan lemahnya dunia Islam dalam
dalam kesatuan di antara mereka. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Islam tidak kompatibel dengan nasionalisme karena keduanya saling berlawanan secara ideologis. Kriteria nasional sebagai basis bangunan komunitas ditolak Islam. Basis-basis ini hanya bersifat nasional lokal, sedangkan Islam mempunyai tujuan kesatuan universal. Kemudian spirit nasionalisme berupa sekularisme yang menghindari pemisahan tegas antara agama dan politik bertentangan dengan prinsip Islam. Namun ada sebagian pemikir Muslim yang bersikap netral, mereka tidak mau menerima begitu saja paham nasionalisme ala barat dan juga tidak serta-merta menolak konsep nasionalisme secara keseluruhan. Kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda bagi mereka. Nasionalisme sejatinya yaitu suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa tanpa kecuali adalah bagian integral dari konsep pemerintahan Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama persahabatnya. Dengan kata lain, paham nasionalisme yang dipahami demikian tidak bertentangan dengan Islam, justru menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konsep ajaran Islam secara keseluruhan. Bertolak dari diskursus tersebut, maka menjadi sangat menarik untuk mengaji lebih komprehensif lagi tentang relasi antara paham nasionalisme dan ajaran Islam yang pada gilirannya dapat memunculkan konsep nasionalisme Islam sehingga memiliki implikasi besar terhadap kebangkitan dunia Islam global. Jika ditinjau dari latar belakangnya, perbedaan paham nasionalisme secara umum dapat dilihat pada sejarah nasionalisme di Barat Eropa. Nasionalisme muncul dan berkembang di Barat sejak abad ke-15 Masehi, namun hal yang sama tidak dirasakan oleh Timur. Di Timur, paham nasionalisme muncul pada abad ke-19 Masehi. Pada saat itu kolonialisme oleh bangsa Barat marak di Asia dan Afrika. Munculnya semangat nasionalisme di Eropa dapat ditelusuri kembali pada sejarah. Kemudian pada abad ke-20 Masehi, negara-negara yang berkekuasaan imperialisme mengalami gerakan nasionalisme yang bertujuan untuk menghapus pengaruh kekaisaran Eropa dan mendirikan negara sendiri secara otonom atau mendirikan merdeka yang berdaulat. Akhirnya umat Islam pun bangkit dengan semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan untuk melepaskan diri dari penjajahan kolonial Eropa yang diilhami oleh semangat nasionalisme Islam. Muncullah gerakan-gerakan pembaruan yang dipelopori oleh para mujahid. Menurut Aisyah Maksudi Azhar, kemunduran Islam disebabkan adanya kemerosotan dan disintegrasi politik yang menimbulkan kemerosotan pada bidang-bidang kehidupan lainnya yang mengantarkan umat Islam ke dalam stagnasi. Sedangkan menurut Amin Rais, faktor utama yang menyebabkan kemunduran dunia Islam adalah merajalelanya bid'ah dan khurafat yang menyebabkan sebagian besar umat Islam buta terhadap ajaran-ajaran Islam orisinal, yakni ajaran-ajaran yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam khazanah intelektual dan pergerakan Islam muncul seorang pemikir Muslim dari Mesir, Hasan al-Banna, yang secara komprehensif dan sistematis menganggap konsep nasionalisme yang disinergikan dengan konsep kebangkitan Islam global. Kebangkitan itu dapat dilakukan melakukan kekuatan nasional yang telah dijiwai spirit dan falsafah Islam. Muhammad Ibarah, cendekiawan Mesir ternama pada masanya, menjelaskan panjang lebar mengenai afiliasi utama seorang Muslim. Menurutnya, afiliasi yang paling utama, yang paling besar dan paling pokok bagi umat Muslim adalah kepada Islam dan peradabannya. Afiliasi kepada hal lain masih dapat dibenarkan jika hanya selaras dengan sifat dasar Islam, karena Islam adalah salah satu sistem yang mencakup kerajaan langit, alam gaib, dan peradaban manusia serta siasat dan rekayasa alam. Paham nasionalisme sekuler yang lain di Barat telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh kaum muslimin menjadi nasionalisme yang berbasis ukhuwah Islamiyah, yang kemudian dikenal dengan nasionalisme Islam. Paham nasionalisme Islam ini lalu menjadi senjata ampuh umat Muslim untuk bangun dan bangkit dari keterpurukannya di segala bidang.
terutama pembebasan diri dari kolonialisme negara-negara barat atas dunia Islam. Paham nasionalisme seperti ini membentuk persepsi dan konsepsi identitas sosial kaum pergerakan di seluruh negara jajahan sebagai suatu kekuatan politik yang tidak bisa disepelekan oleh penguasa kolonial saat itu. Tujuan nasionalisme ini adalah pembebasan dari segala macam bentuk penjajahan dan berusaha untuk mencapai kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam rangka menciptakan bangsa yang adil, makmur, aman, dan sejahtera, serta tidak ada lagi penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya dalam bentuk apapun, politik, ekonomi, budaya, keyakinan, dan lainnya. Akhir kata, inilah materi pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu, bapak, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah, wa amru wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.